Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 20 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15, ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kembali memaparkan tentang kasih. Yesus menegaskan sebuah nilai dari kasih, yakni pengorbanan. Dia sendiri mengatakan, orang yang mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Atau dengan ungkapan lain, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberi hidupnya demi sahabat-sahabatnya. Kita tahu dan mengimani bahwa Yesus bukan hanya mengatakan, tetapi ia lebih dulu mengasihi kita. Ia telah berkorban di kayu salib karena ia sangat mengasihi kita. Pengorbanan hidupnya adalah bukti yang tidak perlu diragukan. Ia taat kepada Bapanya, dan ketaatan itu telah dibuktikan dengan hidupnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama Yesus minta dari kita. Yesus mengatakan, "Kalian adalah sahabat-sahabatku kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Perintahnya ialah saling mengasihi sebagaimana ia telah mengasihi kita. Dalam pelaksanaan dan penghayatan kasih, kita tidak perlu seperti Yesus yang telah menumpahkan darah dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita bisa mewujudkannya dalam konteks dan cara yang sederhana namun bermakna bagi sesama kita. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan merupakan cara indah menunjukkan kasih itu. Kendati sedikit, namun itu sangat bermakna bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, yakinlah bahwa kasih akan mengalahkan segala-galanya, dan itu merupakan penegasan yang tepat untuk melukiskan pemberian diri Yesus untuk keselamatan manusia. Karena kasih, ia tidak segan berbeda pendapat dengan orang Yahudi dan orang Farisi dalam menafsir isi hukum Taurat. Baginya hukum Taurat hanya saran yang membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya, malah menghalang-halangi orang untuk sampai kepada persatuan dengan Allah. Karena kasih, ia pergi kemana-mana untuk menjumpai orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Ia tidak tinggal diam, tetapi proaktif mencari yang membutuhkan pertolongan darinya. Dan karena kasih itu, ia merelakan dirinya menjadi hamba dan mengorbankan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, ia menghendaki kasih itu akan tetap lestari di dunia melalui para pewarisnya, yaitu para rasul dan gereja. Tetapi ia sadar cita-cita memperluas kasih itu hanya mungkin apabila para pewaris ini juga saling mengasihi. Karena itu Yesus menghimbau
supaya mereka saling mengasihi dengan mengambil pola dan model pada cinta kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudari yang terkasih, pesan di balik penegasan Yesus adalah jadilah pewarta kasih dengan kata dan perbuatan, sama seperti Tuhan lakukan untuk manusia. Jadilah nabi-nabi cinta kasih pada zaman modern ini yang membawa perdamaian. Jadikanlah kasih itu dasar yang kuat dalam hidup manusia di zaman ini, sehingga terjalin relasi yang baik satu dengan yang lain dan tercipta suasana damai yang sejati dalam kehidupan bersama di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, penuhilah hatiku dengan kasih-Mu, mampukanlah aku untuk mewartakannya melalui kata dan perbuatanku dari waktu ke waktu. Semoga kasih-Mu sungguh dirasakan oleh umat manusia di atas bumi ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.